tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya kita butuh. Maksudnya dibiarin dan itu wajib, Gus. Bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, kapan sih Al-Qur'an salah dalam menggambarkan makhluk, dalam menggambarkan sosok terutama manusia? Kapan Al-Qur'an salah? Al-Quran tidak akan pernah salah. Watak manusia itu melekat dari dulu. Rupanya berganti-ganti, namanya berganti-ganti, zamannya berganti-ganti, bajunya berganti-ganti, tapi watak sifatnya sama saja. Seperti orang-orang munafik kok. Orang-orang munafik dari zaman Nabi, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan tokoh munafiknya Madinah pada saat itu. Sampai hari ini muncul orang-orang yang namanya Jil, jaringan iblis liberal. Ya, salah satu tokohnya itu kan Ulil Absar Abdallah itu. Itu kan hampir mirip-mirip saja itu. Orang-orangnya, watak-wataknya sama-sama mirip. Mungkin wajahnya berbeda. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya orangnya biasa saja, tapi si Ulil ini agak sumbing. Tapi ngomongnya ya sama saja. Coba perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada orang-orang munafik itu, wahai orang-orang munafik, janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi. Mereka mengatakan apa? Qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini orang-orang yang sedang memperbaiki bumi. Kami ini loh orang modern. Kami ini loh orang yang punya banyak maslahat terhadap bumi. Kami yang paling peduli dengan bumi. Coba kemarin di dalam debatnya Ulil Absar itu, ketika bahas masalah lingkungan, kan dia yang ngotot bahwa semuanya itu perlu dilakukan modernisasi. Jangan jadi orang-orang yang terbelakang. Kita membutuhkan penambangan-penambangan itu. Bagaimana negara akan maju kalau penambangan tidak ada? Hei manusia blow on, perhatikan baik-baik. Negara kita, rakyat kita tidak akan pernah bermasalah. Masalah-masalah tambang-tambang itu silahkan dikeruk, silahkan diambil, silahkan dimanfaatkan. Kalau itu dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Masalahnya adalah dikeruk semua tambang oleh mereka, dinikmati oleh orang-orang yang duduk di atas yang punya jabatan, dan yang mengeruk-mengeruknya itu keuntungannya untuk mereka, menebalkan dompet-dompet mereka, menebalkan isi rekening mereka, sedangkan rakyatnya yang dapat bencana. Itu loh blow on. Aneh itu yang kita permasalahkan. Selain itu, yang kedua, penambangan di negeri kita itu betul-betul ugal-ugalan. Tidak ada usaha untuk memperbaikinya. Boleh saja kalian menebang kayu-kayu di hutan, asal diperbarui juga. Ini kan tidak. Tebangnya bukan dipilih-pilih yang gede-gede seperti di luar negeri, contoh di Amerika gitu. Di Amerika itu kan yang ditebang itu pohon yang sudah tua, yang sudah besar-besar. Yang kecil-kecil nggak dihabisin karena itu akan tumbuh lagi nanti menjadi pohon lagi. Negara kita tidak, seperti yang kemarin terjadi itu, yang di Sumatera itu, lihat bekas penggundulan hutan, habis semua itu. Nggak yang besar, nggak yang kecil, bisa rata seperti itu. Bayangkan yang seperti ini kok kemudian dikatakan apa bahasanya, penambangan memberikan maslahat yang seperti apa? Yang terjadi bencana kemarin itu apa gitu kan. Ditambah lagi ketika sudah betul-betul bencananya terlihat nyata di depan mata, yang banjir itu bukan hanya air tapi kayu gelondongan itu. Apa yang dikatakan oleh pejabat-pejabat kita? Mereka mengatakan, wah itu tuh bukan kayu hasil tebangan, itu adalah kayu hasil roboh sendiri. Gila, mana ada kayu roboh sendiri bisa bentuknya gelondongan-gelondongan, potongannya rapi-rapi seperti digergaji. Kita ini nggak bodoh loh mas, kita ini nggak bodoh. Rakyat itu sudah mikir, rakyat itu sudah pinter. Kita itu hidup di zaman Android, bukan hidup di zaman Majapahit. Kalau kamu bikin hoak di zaman Majapahit mungkin bisa, karena orang-orang di luar Majapahit nggak ngerti, nggak ngelihat apa yang terjadi di situ. Mereka cuma dengar dari satu kalimat ke kalimat lain, dari omong kosong ke omong kosong lain, mereka bisa percaya. Masalahnya ini tersebar di internet.
Sampai orang luar negeri pun bisa melihatnya. Itu gelonggongan kayu-kayu itu jelas-jelas hasil potongan gergaji. Bisa-bisanya itu katanya adalah hasil roboh, pohon roboh. Dari mana ceritanya bisa seperti itu? Kan konyol. Inilah kocaknya. Ketika mereka membuka tambang, semua orang-orang yang punya jabatan berebut untuk mendapatkan hasilnya, berebut untuk mendapatkan kekayaan darinya. Ketika terjadi bencana, mereka semuanya lepas tangan, mereka semuanya mencari alasan untuk tidak disalahkan. Itulah konoha-konoha, ya mohon maaf itu ya, pejabat-pejabat di atas yang tidak tahu diri dan tidak pernah merasa diri mereka salah. Kayak gini gitu kan. Dan mereka mengatakan begitu. Lebih lucunya lagi begini, ketika Al-Quran menggambarkan orang munafik itu begini, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kalau dikatakan kepada orang-orang munafik itu, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman, maka apa yang dijawab oleh orang munafik itu? Mereka mengatakan, kami ini nggak mungkin mau beriman seperti orang-orang bodoh-bodoh itu beriman. Jangan disamakan dong kami beriman, tapi kan pemikiran kami lebih modern daripada mereka yang orang-orang bodoh-bodoh itu budak-budak. Jadi orang-orang munafik begitu. Mereka punya tata cara beriman, yaitu ketika mereka bersama kaum muslimin harus dapat keuntungan, bersama orang kafir juga harus dapat keuntungan. Mereka melakukan syahadat, mengaku diri mereka muslim, itu supaya dapat keuntungan dari kaum muslimin. Tapi ketika mereka berkumpul kepada orang-orang kafir, mereka juga cari keuntungan kepada orang-orang kafir. Itu memang dari dulu begitu. Dan mereka kalau dibilangin, kalau kamu beriman ya udah beriman, gak usah begitu, gak usah jadi orang munafik, gak usah kanan, gak usah kiri, ikut orang-orang beriman seperti orang-orang beriman. Apa jawaban mereka? Yo, kami ini kan punya cara beriman sendiri. Gak mungkin dong kami mau ikut cara berpikirnya orang-orang bodoh seperti mereka para budak. Ya sekarang begini, kayak Ulil Absal Abdallah kemarin, ketika dia diberikan pernyataan bahwa lingkungan kita itu harus dijaga, dikembalikan. Kemudian dia bertanya, kenapa kamu ngotot untuk mengembalikan ekosistem pada asalnya? Memangnya kenapa? Kalau misalkan ekosistem itu nggak bisa kembali kepada asalnya, kan begitu kan? Pertanyaan itu muncul. Sekarang bisa kita lihat, kalau ekosistem tidak dikembalikan kepada asalnya, hancur-hancuran negeri kita itu. Banjir kemarin itu adalah buktinya. Dan lebih lucunya lagi, mereka menganggap orang-orang yang berusaha, yang menyerukan supaya ekosistem dikembalikan kepada asal muasalnya, supaya lahan-lahan, supaya hutan, supaya kekayaan kita tidak dirusak. Dia mengatakan jangan menjadi wahabi, ya pokoknya wahabi lingkungan lah kata dia, yang berusaha untuk mengembalikan ekosistem seperti pada mulanya. Kata dia begitu. Jadi kita ini semuanya orang yang sedang protes kepada penguasa-penguasa supaya dikembalikan lagi, supaya tidak dirusak lagi hutan itu, supaya dihijaukan lagi. Itu kita dianggap sebagai wahabi kata dia. Aneh betul. Jadi istilah-istilah begitu memang dari dulu sudah ada. Orang-orang munafik dulu mengatakan orang-orang beriman bersama Rasulullah disebut sebagai sufaha, orang-orang bodoh, orang-orang tolol. Sedangkan orang-orang sekarang yang berusaha juga mengembalikan alam sebagaimana mestinya, sebagaimana dia melakukan tugasnya dari awal, yang menghasilkan udara yang baik, menyerap air tanah dan lain sebagainya, kita dianggap sebagai wahabi lingkungan. Apa bedanya gitu? Kita yang menyerukan kepada kebaikan justru dianggap sebagai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang menolak modern gitu. Padahal justru kita itu menginginkan modern. Modern itu nggak harus merusak, Mas. Bagaimana caranya? Modern itu justru merukunkan, ya itu bahasanya, merukunkan antara modernisasi, antara kemajuan teknologi dengan pelestarian lingkungan. Itu baru namanya modern. Jadi modern itu yang sesuai kita pahami adalah teknologinya tetap jalan, penambangan itu tetap jalan, tapi bagaimana caranya alam tidak rusak itu juga harus dipikirkan. Itu baru namanya modern. Bukan cuma ngeruk tambangnya, ngeruk kekayaannya, setelah kekayaannya habis ditinggal begitu saja, jadilah lingkungan yang rusak, ekosistem yang rusak. Ini namanya ngerusak, bukan mengelola. Mengelola dengan merusak itu beda, Mas. Jadi gitu, pahami baik-baik. Mengelola dengan merusak itu beda. Kalau rumah itu dikelola, berarti dia itu menjadi lebih bagus, ya kan? Menjadi lebih baik, itu dikelola.
Tapi kalau rumah itu kemudian dibiarkan saja, gentengnya bocor tidak tidak diganti, temboknya retak tidak diperbaiki, pintunya legrek juga tidak diganti, rumah itu misalkan lantainya pecah-pecah juga nggak pernah kita urusi, itu namanya ngerusak. Sesuatu yang rusak tidak kita perbaiki, maka kerusakannya akan parah. Jadi kalau kemudian rumahnya roboh, ya mohon maaf, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan orang yang tidak mau mengurusi itu. Begitu juga ketika lingkungan kita. Lingkungan itu sama seperti kita, sama seperti manusia. Lingkungan itu punya kehidupannya sendiri. Kalau kehidupan itu dirusak, ya hancur semuanya. Gitu aja.